A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih di hari Jumat ini Engkau lembutkan hati kami, Engkau ringankan langkah kami, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk hadir di masjid ini. Ya Allah, kami mohon jadikan majelis ilmu kami hari ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan majelis ilmu kami setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jika hari ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sedih, bahagiakan hatinya. Jika ada yang sedang punya hajat, ya Allah, mudahkan kami untuk bisa menyelesaikan hajat-hajat kami. Allah, jadikan majelis ilmu kami majelis ilmu yang membuat Engkau semakin sayang kepada kami, yang membuat Engkau semakin cinta kepada kami, yang membuat Engkau semakin ridho dengan kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, beningkan hati kami, bersihkan hati kami, hilangkan semua penyakit hati di hati ini yang bisa membuat ilmu Engkau tidak masuk ke dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan hidup kami makin baik ya Allah setelah kami mengikuti taklim di hari ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama, di jalan agama. Jangan condongkan hati kami kepada keburukan setelah Engkau berikan hidayah kebaikan untuk kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami hanya mohon dari majelis ilmu ini, jadikan kami semakin dekat denganmu, semakin taat kepadamu, semakin berada istiqomah di jalanmu, sampai kami kelak Engkau panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah semakin ridho dan semakin sayang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, ayah, jamaah, sebelum kita taklim, setelah kita doa, kemudian kita zikir, kita sempurnakan amalan kita dengan berinfak dan bersedekah. Insya Allah, yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah angkat derajatnya. Yang berinfak Allah hilangkan sebuah malam musibah dan bencananya. Insya Allah yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Teman-teman, tolong dibantu jamaah agar bisa berinfak dengan tenang, dengan baik. Yakin infak kita dibalas oleh Allah. Apalagi infak di hari Jumat dalam keadaan taklim. Insya Allah Allah membalas semua infak kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la
Jallallahu ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Istighfar 3 kali Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan semua yang berinfak yang barangkali belum kesampaian karena ofisialnya sedikit siang ini, mudah-mudahan Allah membalas semua infak yang kita hadirkan. Dan insya Allah semua infak ayah, bunda, teteh sayang semua digunakan untuk mendukung dakwah di Majelis Taklim Latif dan mudah-mudahan jadi amal jariah yang mengalir pahalanya untuk kita semua. Hadirinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya benar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tapi jawab salamnya kurang semangat. Harus dikasih pantun dulu. Boleh saya pantun? Tolong dibantu cakepnya ya. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dipakai membuat semur. Yang jawab salamnya semangat, didoakan panjang umur. Pak Salam beli apa lagi ya? Akhirnya doakan mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur, amin. Yang jawab salam sehat walafiat, amin. Yang jawab salam mudah-mudahan yang punya hutang ada? Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mudah-mudahan yang jawab salam mudah-mudahan rumah tangganya berkah, amin. Ada yang belum nikah? Yang mana orangnya? Ibu ulang ngacung ya punya, dan baca nggak bisa bohongnya. Mudah-mudahan yang belum menikah segera ketemu jodohnya, amin. Mudah-mudahan jodohnya soleh. Mudah-mudahan jodohnya baik. Mudah-mudahan jodohnya hatinya lembut. Mudah-mudahan jodohnya orang kaya. Minimal anaknya orang kaya. Anak satu-satunya. Bapaknya sudah tua. Kontrakannya banyak. Sawahnya banyak. Bapaknya punya penyakit jantung. Dan temuan warisan ya udah mulai kelihatan dari wajah nanti. Mudah-mudahan yang jawab salam yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Minimal bisa umroh. Umrohnya bintang 5. Hajinya haji furoda. Naik pesawatnya kelas bisnis. Sama pasangan kita. Yang angkut juga orang tua kita. Sekaligus besti-besti kita. Mikirnya ya. Mudah-mudahan yang jawab salam, mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buah cerame, buah kesemak. Rame tapi juga lu ngambek gitu. Tengenaheun jawab salam teh. Coba lebih lembut, lebih keras, lebih ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bacakan doa agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa agar kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Doa agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Doa agar kita diberikan pemahaman dalam urusan ilmu agama. Insya Allah kita ditambahkan ilmunya untuk memahami kehidupan. Ahilman sekali, jamaah satu kali. Boleh? Bisa? Baik, yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Ya Allah, fahamkan kami dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami agar kami bisa memahami hidup kami, agar kami semakin beriman kepadamu, agar kami semakin dekat denganmu, agar kami semakin taat di jalanmu. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, senang bahagia hari ini bisa ketemu dengan jamaah yang ada di Bandung. Wabil khusus, tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan majelis taklim rutin makin Allah rahmati. Mudah-mudahan majelis taklim ini semakin Allah berkahi. Mudah-mudahan Masjid Agung Trans Studio Bandung makin Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah tempat ini menjadi saksi untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang hadir, ayah, bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya, sehat? Masih kena itu ngejawab teh. Nu hiji kieu, nu hiji kitu.
Coba kalau ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Rada kesel ya jawaban Nabi Haji. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jamaah semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan hidup kita tambah berkah, amin. Mudah-mudahan kita bisa tambah istiqomah, amin. Dan mudah-mudahan Allah makin sayang kepada kita, amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini Ahilman bisa hadir kembali di Bandung setelah kemarin hari Rabu dini hari baru tiba dari menunaikan ibadah haji di Baitullah, dan hari ini tadi pagi ada mengisi dengan Bapak Ibu di TNI Angkatan Darat di Bandung, kemudian siang ini datang ke TSB, nanti sore di Antapani, dan nanti malam nonton Persib di GBLA insyaallah. Jadi Masya Allah ini agendanya cukup lumayan padat karena Ahilman capek. Kajian kita cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf dan batin. Alhamdulillah ala kulli hal Ustaz dari hati yang paling dalam. Mohon maaf dan batin dan terima kasih banyak ayah bunda mau berkenan hadir kembali di kajian ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda mungkin tanya ya, teteh tanya, ayah tanya, teman-teman tanya, kenapa di awal kajian selalu mengajak kita untuk berdoa meminta ridho dan surganya Allah? Betul apa betul? Kenapa yang diminta itu ridho dan surganya Allah? Jawabannya karena yang paling penting dalam hidup kita saat kita mendapatkan ridho siapa? Allah. Ini yang paling penting. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, kalau itu semua tidak mengundang ridhonya Allah sama kita, mohon maaf, maka apa yang kita dapatkan itu akan jadi sesuatu yang menyakiti hati kita. Contoh, Ustaz mau tanya, yang di sini mau jadi orang kaya? Kok kayak memprihatinkan begini sih? Coba, yang hadir di sini, izin saya berdiri boleh? Yang mau ambil video? Ini kebetulan endorse baju yang baru ya. Coba, Ahilman mau tanya, kalau ditanya, mau gak kita jadi orang kaya? Oke. Pasti semua di antara kita mau jadi orang kaya, betul? Oke. Sekarang Ahilman kasih pilihan, tolong jawab, pilih mana? Kaya, gelisah, atau miskin tenang? Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada ya. Coba diulangi pertanyaannya. Kaya, gelisah, atau miskin tenang? Jawabannya adalah kaya, tenang. Betul? Oke. Khusus ibu-ibu, tolong jawab. Punya suami ganteng, menggelisah, atau abstrak menenangkan? Pilih yang ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Ganteng? Jangan bermimpi ya. Oke. Pasti kalau ada pilihan itu kaya, tenang, betul? Punya pasangan, menarik, menenangkan, betul? Ingat, lihat. Kaya itu nafsu kita. Itu kemauan kita, betul? Tapi tenang, itu anugerah dari siapa? Saya ulangi.
Kita mau kaya itu maunya kita, tapi yang ngasih tenang itu siapa? Izin. Ada nggak orang kaya gelisah? Ada. Orang miskin gelisah? Ada. Orang kaya gelisah ada atau tidak? Oke. Miskin gelisah? Kuncinya dia. Orang kaya tapi dia gelisah, izin. Boleh jadi dia mendapatkan kekayaannya, tapi dia tak mendapatkan ketenangan karena dia lupa yang dia kejar bukan ridhonya Allah, tapi yang dia kejar ridhonya dia sendiri. Betul atau betul? Iya apa ya? Maka apapun yang kita kejar, yang hanya sekedar memperturutkan maunya kita, maka ujungnya pasti akan mendatangkan kekecewaan dalam hidup kita. Tapi kalau yang kita kejar ridhonya Allah, maka pasti akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Betul apa betul? Iya apa ya? Sekarang aku tanya, Bunda, Teteh, sayang, ayah, teman-teman sekalian, datang taklim siang ini, Allah suka atau tidak? Allah senang atau tidak? Allah ridho atau tidak? Dalam kacamata pandangan kita, mungkin panas, mungkin capek, mungkin lelah dan seterusnya, betul? Asalkan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Sekarang begini, ibu punya suami, ngaku atuh. Ibu punya suami. Tenang. Dan jangan aku suami orang lain, jangan. Ibu punya suami, oke. Ayah yang sudah menikah punya istri, punya. Baik. Sekarang pertanyaannya. Kadang kita merasa bahwa apa yang menyenangkan kita ternyata tak membuat kita makin dekat dengan Allah. Boleh jadi senang, tapi Allah nggak ridho dengan kita, betul? Tapi ada satu keadaan mungkin nggak enak, mungkin nggak nyaman, mungkin nggak baik dalam pandangan kita, tapi kita merasa dengan kondisi yang tidak baik itu Allah makin sayang sama kita, baik atau tidak? Dalam keadaan yang kita rasa nggak baik, tapi kita sama Allah tuh makin dekat, baik atau tidak? Ini rumus, tolong catat baik-baik. Bersyukur itu, siap ya, buat status hari Jumat ini siapa? Ini rumus nih. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Ulangi. Nanti pakai lagunya masif ya, bersyukur. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Satu lagi, dapat piring gratis ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Ridhonya Allah dalam pandangan kita, Ustaz kok nggak enak ya, Ustaz kok nggak bagus ya. Selama Allah tambah sayang kepada kita, baik atau tidak? Selama Allah makin mencintai kita, baik atau tidak? Berarti di dalamnya ada keriduan yang Allah titipkan kepada kita. Makanya Bunda, saya, Teteh, saya, ayah, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, jangan sibuk mencari penilaian manusia. Saya ulangi,
Jangan sibuk mencari penilaian manusia. Kenapa? Karena setiap orang akan menilai kita dengan pandangan yang sama atau beda. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, karena setiap orang memandang kita dengan pandangan yang berbeda. Betul? Jamaah yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan, lihat ahilman sama atau beda? Beda. Yang kiri mah mungkin melihat siapa ada cabai mungkin yang sebelah kiri mah. Mungkin yang sebelah kanan mah agak-agak tirus mungkin. Makanya kalau foto pasti begini, karena saya tahu ini agak bagusnya sedikit. Yang kiri mah agak cabai melihatnya, yang kanan mah agak tirus melihatnya. Atau mungkin yang tengah mah asal baru dia sih ahilman. So kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Catat status hari Sabtu itu. Ada yang berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Catat ya. Banyak orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia terlalu memperturutkan penilaian manusia daripada mengedepankan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Iya apa ya? Maka Bunda, teteh saya, mulai hari ini pertanyaannya, kalau kita melakukan sesuatu, kalau dapat sesuatu, ini pertanyaannya, kira-kira Allah ridho nggak ya? Bunda, ayah, kalau kerja, yang jadi indikatornya, kira-kira pekerjaan saya ini membuat Allah ridho nggak ya dengan saya? Bunda, teteh, lihat rumah tangga, ayah lihat rumah tangga, gimana pun keadaannya, cek kira-kira rumah tangga saya ini membuat Allah ridho nggak ya dengan keadaan ini? Maka semua akan jadi baik-baik saja. Kalau kemudian yang kita kedepankan ridhonya siapa? Betul nggak? So, rumah tangga, izin saya mau tanya, yang namanya rumah tangga pasti ada masalah atau tidak? Yang namanya rumah tangga pasti ada ujian atau tidak? Pasti. Ya, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Status hari Minggu itu tuh. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Betul? Setiap rumah tangga pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Betul apa betul? Iya apa iya? Ada yang rumah tangga diuji dengan pasangannya, ada? Pasangannya diuji sama mertuanya, ada? Pasangannya soleh, mertuanya soleh, diuji sama adik kakak iparnya, ada? Yang mana orangnya? Ini bisa ada gitu kan? Pasangannya orang tuanya soleh, iparnya soleh, diuji sama uang bibinya, ada? Ada? Semuanya soleh, diuji sama anaknya, ada? Semuanya baik, diuji sama kesehatan tubuhnya, ada? Semuanya baik-baik saja, tubuhnya sehat, diuji sama duitnya, ada? Semuanya soleh, baik, diuji sama perbestian dan circle-nya, ada? 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 Semuanya baik-baik saja, diuji sama orang yang dekat, ternyata dia yang mengambil hati suami. Kalau rumah tangga kita masih diuji, berarti Allah masih sayang sama kita. Betul apa betul? Kalau rumah tangga kita lempeng, gak ada ujian, cek. Ingat, soal mau tanya, buaya itu adanya di air yang tenang atau air yang meriah? Coba dipikirkan jawabannya. Buaya itu adanya di air yang tenang atau air yang meriah? Ternyata Bunda, ayah, buaya itu adanya di air yang tenang. Jadi kalau rumah tangga kita gitu, jangan-jangan ada apa? Asal buayanya ini. Makanya Ustaz selalu melihat apapun yang terjadi selama Allah ridho, baik atau tidak?
Apapun yang terjadi membuat kita makin dekat sama Allah, baik atau tidak? Kan biasa, rumah tangga dari dulu sampai sekarang ujiannya ada atau tidak? Ada nabi ini soleh tapi istrinya nggak soleh, ada nggak? Siapa namanya? Nabi Nuh, betul nggak? Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Nuh? Nah, Ibu Nuh. Liar menjawabnya, langsung Ibu Nuh gitu. Suaminya sah, Nabi Nuh, istrinya soleh, Ibu Nuh itu soleh. Ayat kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ayat rumah tangga sah. Siapa istrinya? Namanya Ibu Aun itu jawaban. Ini polos Ibu Aun cenah. Istrinya Asia, siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Menjawab ini Sulahab. Suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Abu Lahab. Siapa istrinya? Sulahab. Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ayat rumah tangga sah. Nabi Muhammad SAW jauh sebelumnya rumah tangganya, bapaknya rumah tangga siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Nabi Ibrahimnya soleh, punya istri yang pertama namanya Sarah, Sarahnya soleh. Betul? Nabi Ibrahim soleh, punya istri yang kedua namanya Hajar. Dari Sarah punya anak namanya Ishak, Ishaknya soleh. Dari Hajar punya anak namanya Ismail, Ismailnya ya, suami yang soleh, istri yang soleh, punya anak yang soleh, keturunannya soleh. Jawabannya, Ustaz, Nabi Ibrahim gak diuji, cek saha. Nabi Ibrahim diuji ke? Ayat ujiannya ke? Naon ujiannya? Biarkan jawabannya kan. Nabi Ibrahim itu ujiannya luar biasa. Catat ya, semua para nabi yang termasuk ulul azmi, kenapa masuk kategori ulul azmi? Karena ujiannya berat dalam hidup. Nabi Ibrahim, ujian pertama datang dari ayahnya, luar biasa. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk apa? Menyembah kepada Allah, mengajarkan tauhid kepada umatnya, untuk mengesahkan siapa? Allah. Ujian terberatnya datang dari ayahnya yang bernama Azar. Ternyata ayahnya punya profesi pembuat patung berat. Bayangin, ujiannya dari ayah. Gak lama kemudian tahu semua masyarakatnya, Nabi Ibrahim kemudian mau dibakar. Ujian atau tidak? Bahasa kita mah, Nabi Ibrahim itu dibenci oleh seluruh masyarakat di dalam itu, sampai mau dibakar. Sok gak usah jauh-jauh, ibu di sini ada yang pernah dibakar apa enggak? Orang cenayana naonan ujian nanti itu. Ulah sok ngarasa pangloba ada ujian. Ulah sok ujian baik. Ulah sok ngarasa loba ujian. Termasuk mohon maaf, ya, termasuk mohon maaf. Kalau bicara disakiti, dilukai, yang hadir di sini, ada yang pernah terluka? Ada yang pernah disakiti? Ada yang pernah tersakiti? Dan ini semua yang hadir yang tersakiti semua. Ya Allah. Punten ya. Cek alama ada 3 kategori manusia. Ada berapa? 3. Kalau bicara tentang sakit, disakiti, tersakiti, ada 3. 1, ada hati yang disakiti. 2, ada hati yang tersakiti. 3, ada hati yang sakit. Ada berapa? 1 hati apa? Yang disakiti. 2 hati apa? Tersakiti. 3 hati apa? Sakit. Oke. Kira-kira 3 itu sama atau beda? Beda. Di mana bedanya?
Betereh di situ bedanya. Sama atau beda? Di mana bedanya? Udah dia ngejawabnya. Udah sok naonnya? Rasa beda nggak? Beda dia mah. Beda tuh? Beda. Di mana bedanya? Daripada berantem jadi teman, kecil sama beda, beda. Naon beda? Beda pokoknya. Ini juga ayo nanti. Sama atau beda? Di mana bedanya? Coba. Oh, itu. Satu, hati yang disakiti berarti ada yang menyakiti. Betul atau betul? Oke. Hati yang sakit dikarenakan ada yang menyakiti. Ada? Ada? Yang kedua, hati yang tersakiti, hati yang mengizinkan untuk merasakan sakit, itu namanya apa? Hati yang tersakiti. Kalau disakiti berarti ada orang yang menyakiti. Kalau tersakiti berarti kita yang mengizinkan untuk sakit. Ada yang ketiga, hati yang sakit, hati yang dibangun rasa sakitnya karena ada yang menyakiti dan kita mengizinkan untuk tersakiti. Jangan naon? Jangan minta diulangi dari pohon ini apa gitu. Nah, masuk itu tiba-tiba ayah pohon ini. Ulangi ya. Hati yang disakiti berarti ada orang yang menyakiti. Hati yang tersakiti berarti hati yang mengizinkan untuk sakit. Dan yang ketiga, hati yang sakit, hati yang merasakan sakit karena ada yang menyakiti dan kita mengizinkan untuk. Oke, sekarang saya mau tanya, kebanyakan kita ini hatinya sakit karena disakiti atau tersakiti? Mikir heula ngajawab teh, ulah langsung dipikir-pikir heula ngajawab teh. Kebanyakan hati kita itu sakit karena disakiti atau tersakiti? So, yang jawab disakiti angkat tangan. Ini wajah-wajah dizolimi semuanya. So, yang jawab tersakiti angkat tangan. Oke. Yang hatinya nggak sakit ada? Oh, ini sehat. Yang tidak sakit silakan masuk ruangan itu karena ini khusus yang sakit-sakit saja yang ada di sini. Baik. Sekarang saya mau tanya begini. Ini kembali kepada ujiannya. Ujian kalau Allah makin ridho sama kita, baik atau tidak? Bagus atau tidak? Dan ingat bunda saya, ingat ya, tidak ada satupun ujian yang Allah titipkan kepada orang beriman kecuali Allah menyiapkan kebaikan di dalamnya. Saya ulangi, tidak ada satupun ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman kecuali Allah sedang menitipkan apa? Kebaikan di dalamnya. Dan kita semua pasti akan ketemu ujian itu. Setidaknya ada 5 kan ujian yang akan kita temui. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155. Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti di situ ada lam, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu, lam taukid itu artinya lam kepastian yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau kita terjemahkan dan pasti tidak ada keraguan sedikit pun, kami kata Allah pasti akan menguji kepada kamu sekalian. Dalam beberapa tafsir ada 2 maknanya. Yang pertama maknanya kepada manusia secara umum. Yang kedua maknanya kepada orang beriman. Kita manusia atau bukan?
Halo, manusia bukan? Jawab nih orang lain ya teh. Kita manusia atau bukan? Oke. Kita beriman atau tidak? Berarti masuk dua kategorinya, betul? Kita manusia plus kita juga beriman. Kata Allah, dan pasti kami. Lihat. Kenapa di situ kalimatnya kami bukan aku? Hah? Kenapa kalimatnya kami? Kadang dalam Quran, ayah bunda sering menemukan, kadang Allah itu menggunakan kalimat aku, kadang menggunakan kalimat kami. Kenapa di ayat itu kalimatnya kami? Kenapa kira-kira? Kalau tidak tahu jawabannya, di situ jawabannya. Ulah mikir jawabnya. Ulah sosok mikir. Namunnya, kenapa kalimatnya kami? Catat dalam beberapa keterangan, kalau Allah menggunakan kata kami, berarti yang terjadi itu tidak serta-merta terjadi karena Allah semata, tapi boleh jadi diundang karena ada perbuatan kita. Saya ulangi. Jadi kalau kalimatnya aku itu semata-mata dari Allah, tapi kalau kalimatnya kami, berarti yang terjadi itu melibatkan siapa? Perbuatan kita, perbuatan manusia. Sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke. Dan pasti kami menimpakan kepada kamu sekalian. Berarti kalau sekarang ada sesuatu yang menimpa kita, ya, menimpa itu berarti berat kan? Menimpa itu berarti nggak enak kan? Menimpa itu berarti sesuatu yang kita tuh nggak mudah menjalaninya. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu yang menimpa kita, ingat, yang menimpa itu tidak semata-mata datang dari Allah, tapi pasti diundang oleh siapa? Oleh kita sebagai manusia. Apa yang Allah akan timpakan? Bisyai'in, dengan sesuatu. Kenapa di situ kalimatnya syai'in? Ada dua maknanya. Satu, syai'in itu sesuatu yang tidak akan pernah ada hentinya. Maksudnya apa? Selama hidup, maka selama itulah akan ada ujian yang datang kepada kita. Kalau benar nggak mau diuji, jangan hidup alias Allah. Jadi syai'in yang pertama, sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Jelas atau tidak? So, selama kita hidup, maka selama itu pasti kita akan diuji. Hari ini, ada yang sedang diuji? Berarti kita masih jelas? Syai'in yang kedua, maknanya adalah sesuatu yang ukurannya kecil. Masya Allah. Ternyata ujian itu dalam pandangan Allah itu kecil. Saya ulangi. Ujian itu dalam pandangan Allah itu kecil. Yang seringkali ngerasa besar siapa? Kita. Jangan kebalik ya. Nikmat Allah besar, ujian dari jangan dibalik. Kita mah sering kebalik. Nikmat dari Allah kecil, ujian dari Allah besar. Ini kita hidup amit ya. Bagaimana hidup amit? Bukan berat hidupmu, berat badanmu itu. Rumusnya ujian itu kecil, nikmat Allah itu besar. Jadi kalau kita ditimpakan ujian, ya, seberat apapun, pasti nikmat yang Allah titipkan di dalamnya jauh lebih berat daripada ujian. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu yang tidak akan pernah ada berhentinya, yang kecil sifatnya. Apa Ustaz? Satu, minal khaufi, manusia itu akan diuji. Yang pertama, diuji dengan hati yang penuh ketakutan, gelisah, nggak tenang, ya.
ya, nggak menentu, mudah tersinggung, mudah tersakiti. Merasa hidup ini nggak adil, merasa terus. Kok bisa ya Ustaz suami aku kayak begitu? Kok tega? So, ibu punya suami ganteng, takut apa enggak? Takut apa enggak? Takut apa? Gak usah jauh-jauh. Ibu punya suami kayak Ahilman, mau atau tidak? Istighfar ya, istighfar ya pelan-pelan. Ibu merasa, coba ibu mau punya suami kayak Ahilman? Kan udah belajar selama ini. Jawabannya tidak. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Iya, karena AA sudah pasti tidak mau sama ibu. Udah pasti milih-milih AA, kalau mungkin milih kieu ya secara kayak gitu. Baik, si baik. Si jauh. Oh, gimana? Jadi, ya ingat ya, kamu punya suami yang ganteng, takut diambil orang, betul? Punya suami yang kurang ganteng, malu-maluin di bawah kondangan. Jadi liar kan? Ingat, yang salah bukan wajah suamimu, tapi yang salah hatimu yang tidak siap dengan keadaan suamimu. Status hari sendiri itu. Jangan minta diulangi lagi. Suka lupa nggak ngomong apa? Ibu kaya, miskin. Kita ngerasa bahwa kaya enak, miskin gak enak. Ceksa, belum tentu. Kadang yang gak kuat itu apa? Hati kita yang gak bisa menerima keadaannya. So, pilih mana yang benar? Kaya syukur atau miskin sabar? Kaya syukur atau miskin sabar? Kaya syukur udah seharusnya, betul? Miskin sabar plus kudu namun dari itu. Kaya syukur udah seharusnya, miskin sabar kudu nak gitu, betul? Cek ama nu bener mah kaya sabar. Banyak orang yang kaya gak sabar, banyak gak? Banyak. Orang yang punya jabatan gak sabar, banyak. Korupsi, betul? Kan lu korupsi teh. Jadi masih dipotong video lah kalau gitu. Terus ganti topik pokoknya. Yang zolim, pemimpin yang zolim teh. Jadi pokoknya kan yang kaya tapi nggak sabar, betul nggak? Dia diberikan nikmat tapi dia lupa dengan ujian yang Allah kasih. Namun ibu ngaragu risiko. Kumaha eta maknanya? Ngaragu risiko. Gitu berarti atau kieu? Itulah pokoknya. Nah, punten. Yang namanya ujian itu khauf, takut, betul? Suami dekat, suami jauh, beda-beda. Suami jauh ngangenin, suami dekat kau sakit, mudah terluka. So, ibu ada yang ngomong ke ibu di belakang, sakit atau tidak? Ada yang menghina sakit atau tidak? Pertanyaannya, ibu, ketika ada yang menghina ibu, yang dapat pahala itu yang menghina apa yang dihina? Terus kenapa harus marah? Yang dapat pahala yang menghina apa yang dihina? Yang dapat dosa yang menghina apa yang dihina? So, ibu kenapa harus marah ketika ada yang menghina? Yang punya pahala, ibu digegar-gegar ke batu. Halah, mari kalau mau ngomong, alhamdulillah. Mari baca apa kurang babukan. Orang cuma bilang kita banyak apa? Banyak ngomong. Dia nggak tahu kalau kita banyak. Jelas? Halo, betul atau tidak? Halah, so cantik.
goreng. So cantik. Nah jadi dia keomongan gatur tuh. Yang menghina yang dihina, yang dapat pahala yang menghina apa yang dihina, yang menyakiti dan yang disakiti, yang dapat pahala yang menyakiti atau yang disakiti. Sekarang Bunda merasa terluka dan merasa paling menyakiti hati kita. Kunaon? Padahal ingat, di balik semua yang tidak menenangkan hati kita itu ada kebaikan yang Allah berikan. Betul? Khauf, tapi itu ujian memang Ustaz. Ujian, siu. Papa ngecek batu Korea, kieu. Padahal masalahnya apa? Setelah itu diuji lagi, warjoi urusan perut, betul? So, Ahilman mau tanya, itu orang yang mikirin perutnya untuk makan, kira-kira yang penghasilannya 1 juta dengan 10 juta, makannya sama atau beda? Sama. Gak mungkin yang 10 juta makan kerupuknya 1 truk. Maksimalnya sabaraha 2, betul apa enggak? Tapi kenapa kita sikut kiri sikut kanan buat urusan apa? Perut. Betul? Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Ngomongin harta mah gak ada habisnya, pasti kurang terus, betul? Betul? Pas gaji kita 5 juta, pengen berapa? 10 juta. Udah 10 juta, kayak 20 juta. Kayak buku mahal tuh. Ibu teh dulu. Waktu sekolah pengen cepet lulus, betul? Lulus kuliah, habis kuliah pengen cepet apa? Kerja, setelah kerja pengen cepet apa? Nikah, setelah nikah pengen apa? Pengen nikah lagi. Pengen gitu jawaban teh. Dari nikah, begini, memang ujiannya ada. Bukan semata-mata Allah datangkan, tapi kita mengundang ujian itu. Betul? Wal anfus, ya diuji jiwa kita. Dan biasanya ujian terberat itu datang dari orang terdekat kita. Betul? Dan itu paling berat. Wasamarat dan buah-buahan. Maksudnya apa? Kita punya harapan tak kunjung jadi kenyataan. Lihat rumusnya. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa dan buah-buahan, sampaikan kepada mereka, wa basyyiris sabirin, mereka sedang diberikan kabar gembira. Siapa yang diberikan kabar gembira itu? As-sabirin, orang yang sabar. Berarti Bunda kembali pada topik. Kalau ada yang pernah melukai hati kita, ada pahala yang Allah siapkan untuk kita. Ada atau tidak? Ada tidak? Semakin terluka hati ini, semakin besar pahala yang Allah siapkan untuk kita. Caranya gimana Ustaz? Kadang kita nggak bisa. Ustaz ngomong enak. Kalau bilang ini dapat pahala, tapi kan Abi ngerasakan dari hati. Enak. Abi dari hati. Simpel. Ibu tolong catat. Cara terbaik menyembuhkan luka ada 4. Ada berapa? 4-nya Ahilman singkat dalam 4M. Dalam apa? 4M. M yang pertama mengingat Allah. 2, 3. Mengingat Allah. Mau tanya, kalau ada yang nyakitin kita, pikiran kita ingatnya sama Allah atau sama yang nyakitin kita? Bohong. Kalau ada yang nyakitin kita, pikiran kita ingatnya sama Allah atau sama yang nyakitin kita? Yang membuat kita gak akan bisa sembuh dari luka karena yang kita pikirin lukanya, orang yang melukainya, itu yang kita pikirin. Kita lupa kalau orang itu melukai kita atas izin siapa? Sok dibuka surat At-Taghabun ayat 11. Surat naon? At-Taghabun ayat berapa? Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali atas izin siapa? Sok dibuka surat apa? At-Taghabun ayat sabaraha? Ayat 11. Coba ya. Biar Bunda makin lembut hati teh. Kalau dilukai, jangan mikirin yang lukai kita. Lihat. Keenakan dia. Udah banyak yang melukai kita
Kita pikirin lagi, mending enak bisa urang jadi hati sangsara sorangan. Mikir, kok bisa ya fitnah saya? Kok bisa ya? Ibu ngomong gitu, punten. Ibu ngomong gitu, itu fitnahan sudah terjadi atau belum? Ibu ngomong, kenapa orang bisa lukain kita? Ibu udah dilukai atau belum? Terus buat apa? Ya kan, atau pikirkan soalnya. Kan sok itu orang mah. Ingat ya, orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hidup saat ini. Jangan minta diulangi lagi. Orang sok siapin kameranya, nanti pakai lagunya Rosak Hati Yang Tak Sakiti cocok. Tadi mau ngomong apa sih? Orang mau tadi. Oh iya. Orang. Oh iya. Siap. Ini harus bajunya bisa sesuaikan dengan status ini dengan panjang. Ya, ibu pun tanya, ayo mama dikaji aja seserian banget dari bawah gitu ya. Gak apa-apa, aman masih aman. Tanya, minimal jadi pelipur-larang lah ya. Kan ibu loba masalah. Minimal maksudnya loba masalah geringnya. Sorry cantik ibu. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang menghidupkan masa lalunya di kehidupannya saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hadir saat ini. So, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Banyak orang yang tidak bahagia karena masa lalunya itu dibawa terus sampai sekarang. Aku tuh pernah disakiti sama suami aku. Itu tuh masih ingat terus. Masih. Pertanyaan saya, yang mengizinkan ingat itu suami ibu atau ibu? Orang tidak akan bahagia. Kenapa? Karena dia masih mikirin yang tidak bahagianya untuk hidup saat ini. Betul nggak? Kalau ibu mau menghidupkan masa lalu, hidupkan yang enak-enak, hidupkan yang bahagia-bahagia, hidupkan yang baik-baik. Yang gak baiknya buang. Suami kita pernah nyakitin kita, betul. Tapi pertanyaannya, suami kita pernah gak mencintai kita? Pernah gak menyayangi kita? Pernah gak ngasih yang baik untuk kita? Sok aku ingat itunya aja, gak usah ingat yang gak baiknya. Urapa sok dibalik. Banyaknya kebaikan ketutup gara-gara satu kesalahan. Manusia gak ada yang sempurna, besti. Betul apa betul? Bunda, teteh, saya, teman-teman, manusia gak ada yang sempurna, betul? Capek kalau kita mengharap kesempurnaan dari manusia, karena kita pun gak sempurna. Kalau Bunda berharap orang sempurna mencintai kita, apakah sempurna kita mencintai orang tersebut? Kadang-kadang tidak. Berarti gimana Ustaz? Orang tidak akan pernah bisa sembuh dari lukanya kalau yang dia ingat apa? Luka dan orang yang menyakitinya. Tapi kalau yang diingat Allah, enak atau tidak? Ini terjadi takdir siapa? Ini terjadi izin siapa? Ini terjadi ketentuan siapa? Ini terjadi kehendak siapa? Kalau Allah mengizinkan, pertanyaannya, apakah Allah gak baik sama kita? Apakah Allah pernah zalim sama kita? Apakah Allah pernah menyakiti kita? Coba dilihat surat apa tadi? At-Taghabun ayat berapa? Ayat 11. Ya, Bunda kudu ingat apapun yang terjadi itu semua ditakdirkan oleh siapa? At-Taghabun surat ke-64 ayat berapa? Ayat 11. Perhatikan dengan iman ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah.
tidak ada suatu musibah pun. Kalau kita terjemahkan dengan kalimat yang bebas, tidak ada sesuatu yang menyakiti kita, tidak ada sesuatu yang menimpa kita, tidak ada sesuatu yang memberatkan kita, illa biiznillah, kecuali dengan izin siapa? Orang melukai kita, berarti Allah sudah mengizinkannya terjadi, betul? Bunda mau adu belajar, adu belajar teh. Bunda mau adu belajar, mau ngerasa kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih? Sudah terjadi atau tidak? Untuk apa? Andai sejak awal ku tahu jadinya begini, ku tak akan mau mencintaimu. Ibu mah memang tersakiti, menyerahkan memang tersakiti, bagaimana jadi kan? Kok bisa sih Ustaz? Kok bisa? Capek. Balikin sama siapa? Balikin sama siapa? Allah. Kenapa sih Allah tuh izinin itu terjadi? Lanjut kalimatnya. Wa may yu'minu billahi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ingat ke Allah. Saat dikasih musibah, saat ada yang menyakitin dia, saat yang ada melukai dia ingatnya ke Allah. Lihat, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ibu saya, teteh saya, teman-teman, tidak ada satupun yang luput dalam pandangan Allah. Ibu bilang gini, kalau aku dilukai, balas. Di mana harga diri saya? Balas, mau tanya, ngebalas orang yang nyakitin kita, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Membalas orang yang menyakiti kita, boleh atau tidak? Boleh, tapi balasan kita harus sama dengan cara dia menyakiti kita. Pertanyaan saya, ibu kalau ngebalas maunya sama atau lebih besar? Ustaz Rokan. Jadi kalau kita ngebalas orang yang nyakitin kita, boleh atau tidak? Syaratnya apa? Harus sama. Seperti apa dia nyakitin kita, kita pun nyakitin dia juga harus sama. Tapi pertanyaannya, kalau kita ngebalas, biasanya sama atau lebih besar? Gak mau, Ustaz. Harga diri, Ustaz. Pertanyaannya, kalau orang nyakitin kita, ibu ngebalas yang lebih besar. Pertanyaannya, yang zalim jadi siapa sekarang? Bukankah saat kita disakiti, kita menyiapkan pahala memaafkan? Betul apa betul? Iya apa ya? Kalau ibu dilukai, ibu tahu ini diizinkan oleh Allah. Gak mungkin dia nyakitin kita, gak mungkin dia melukai kita kalau Allah gak mengizinkan kita. Terus Ustaz, kenapa Allah mengizinkan orang melukai kita? Karena Allah ingin menguji iman kita. Saat kita dilukai, sandarannya siapa? Saat kita disakiti, sandarannya siapa? Kalau Allah beruntung jadi orang yang disakiti. Kalau sandarannya manusia, maka rugilah orang yang disakiti. Nabi, satu kali Nabi pernah disakiti, pernah atau tidak? Nabi pernah dilukai, pernah disakiti, pernah dihina, dicaci maki, dilempari batu, pernah. Waktu Nabi ke Taif, Nabi dilempari dengan batu. Ada batu kecil hinggap di pelipis Nabi, ada batu besar hinggap di lutut Nabi sampai Nabi terjatuh. Setelah Nabi jatuh, dilempari dengan, diusir sama orang Taif, pergi dari sini. Kalau enggak, kami akan terus melempari kamu dengan batu. Apa Nabi sampaikan? Baik, aku akan pergi. Masya Allah. Ketika Nabi kembali ke kota Mekah, Nabi berdiam di sebuah tempat. Lihat kelintihan Nabi. Ketika Nabi disakiti,
Nabi tidak menyalahkan orang yang menyakitinya. Nabi hanya bilang gini, ya Allah, maafkan aku ya. Mungkin imanku yang kurang, mungkin ilmuku yang kurang, sehingga aku tak bisa melembutkan hati orang Taif untuk bisa mendapatkan kebaikan dari diriku. Coba bayangin, itu Nabi masih ngerasa imannya kurang. Itu Nabi masih ngerasa ilmunya kurang. Jadi Nabi ngajarin orang Taif. Nabi gak bilang, ya Allah, orang Taif itu kunaon nyawanya. Ini sendiri ruang orang Taif. Padahal Nabi itu kurang naon ya Allah. Nabi mah melihat diri sendiri tuh. Ya Allah, apakah imanku yang masih kurang? Ya Allah, apakah ilmuku yang masih kurang? Nabi nangis. Ketika Nabi nangis karena terluka dengan keadaan itu, tiba-tiba datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku lihat kelakuan orang Taif kepadamu. Aku merasakan sakit yang sama, kata Jibril. Udah, sekarang di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Udah, engkau berdoa sama Allah agar aku timpakan dua gunung ini. Coba, ibu, bapak, teman-teman jadi nabi. Ada yang melukai kita, datang Jibril. Uci ayah gunung ya cuy. Uci lemun uci hoyong ya. Ia gunung ku abdi pada ditimpakan ke jelema eta nu menyakiti uci. Kira-kira uci ngomong nama Jibril kira-kira. Gitu ya, ayeuna kene Jibril. Ayeuna listrik kuat jadi angkat bisa Jibril. Meureun urang mah kitu ngajawab teh. Betul apa betul? Tapi Nabi enggak. Apa kata Nabi? Ya Jibril, afu anhum, maafkan mereka. Kok bisa maafkan? Fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu saja apa yang sedang aku hadirkan untuk mereka. Kalau seandainya aku mau berdoa, aku hanya minta jadikanlah di antara anak, cucu, keturunan orang Taif kelak menjadi orang yang mengikutiku. Berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat, karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Makanya Ustaz suka bilang begini, kalau ada yang dilukai, disakiti, catat ya, pintu surga sedang dekat dengan kita. Kalau ada yang dilukai, ada yang disakiti, pintu surga sedang apa? Sedang dekat dengan kita. Jadi ibu nanti ketika di hari hisab, ibu teh tiba-tiba masuk surga VIP, cekit. Ibu teh kaget. Nah ini dia orang teh yakin. Itu mereka harus ya Allah. Ibu teh mikir, sholat asa teh khusyuk, baca Quran tahsinna asa belum sempurna. Puasa juga masih kayak gitu, sholat kok masih kayak kurang. Tapi ibu tiba-tiba di surga VIP. Ibu teh nanya, ya Allah, nah abis ini dia ya teh, abis ini punya amalan apa? Cek Allah teh, ceriga, emang ceriga, yang cerilis, dan bukan ceriga, cerilis, cai, dan bukan ini, cek Allah teh, ceriga, dan Allah teh apa? Ceriga teh di dunia disakiti wae hidup teh. Injak dong. Ceriga teh sabar, punya suami yang nyakitin. Ceriga teh sabar, punya anak, punya teman-teman yang nyakitin. Buah kesabaran ceriga yang tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, Allah balas dengan surga VIP di tempat ini. Maka beruntunglah orang yang dilukai hatinya, karena dia punya kesempatan mendapatkan apa? Surga terbaik dalam dirinya. Betul? Syaratnya apa? Mengingat siapa? Sok, mulai hari ini kalau ada yang melukai kita, jangan ingat lukanya, jangan ingat orang yang menyakitinya, tapi ingat siapa? Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfuru. Betul? Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu.
Sok saya mau tanya, Ibu, kalau udah punya masalah, ngerasa lebih dekat gak sama Allah? Betul? Tapi pas lagi ada masalah, Ibu tambah dekat sama Allah. Tapi pas doa, ngomongin saya, ngomongin jemaah menyakiti kita. Ya Allah, saya lagi pulang ya Allah, meninggal kamu. Ibu punya kesempatan lagi dekat sama Allah. Kenapa Ibu gak curhat tentang Ibu sama Allah? Kenapa Ibu gak curhat tentang Ibu? Kenapa Ibu gak curhat orang-orang yang menyakiti Ibu? Buat apa? Siapa? Status hari Selasa ini. Siapa ini? Siapa ini? Ingat Bunda, ya, kita tidak bisa menenangkan ombak yang datang dalam hidup kita. Saya ulangi, kita tidak akan bisa menenangkan ombak yang datang dalam hidup kita. Yang bisa kita tenangkan adalah tenangkan hati kita, sederas apapun ombak yang datang dalam hidup kita. Maknanya, kita tidak akan bisa merubah sikap orang lain kepada kita. Yang bisa kita rubah adalah apa? Sikap kita kepada orang lain. Jelas sampai sini? Kita tidak akan bisa merubah sikap siapa? Orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Sikap kita terhadap orang lain. Bunda, kalau ada orang yang melukai kita, Bunda bilang gini, kamu tuh kenapa sih melukai saya? Nggak akan bisa semudah itu. Betul? Yang bisa Bunda rubah apa? Hati kita untuk bisa makin dekat dengan Allah. Biarkan Allah dengan caranya memberikan balasan terbaik untuk kehidupan kita. Betul? Sekarang saya mau tanya, cara membalasnya kita sama Allah lebih baik siapa? Cara membalasnya Allah dengan kita lebih baik siapa? Allah. Allah Maha tahu gimana cara membalasnya. Dan kadang ngebalasnya mungkin bukan nyakitin orang, gak mungkin. Mungkin ngebalasnya Allah menghadiahkan kebaikan untuk kita, hasil dari sakit hati yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Ada aja caranya. Maka izin. Bunda yang mungkin disakiti oleh pasangan, itu kadang Allah membahagiakan Bunda dengan anak-anak Bunda. Bunda diuji sama pasangan, diuji sama anak, mungkin diuji Bunda akan dihadiahi oleh Allah hal-hal lain yang Bunda gak akan pernah tahu. Makanya sering Ahilman sampaikan, kalau kita disakiti dalam hidup pada satu bagian, maka Allah akan bahagiakan kita pada bagian yang lain. Itu hidup. Kalau kita disakiti pada satu bagian dalam hidup, maka Allah akan bahagiakan kita dengan bagian yang lain. Pertanyaannya, Bunda mau ingat sama Allah atau tidak? Kita mau ingat sama Allah atau tidak? So mulai hari ini, cara menyembuhkan luka terbaik, mengingat Allah. Mulai hari ini ingat-ingat kebaikan Allah. Mulai hari ini ingat-ingat semua ketentuan Allah sama kita. Yang kedua, caranya menyebut Allah. Tuh 2, 3. Menyebut Allah. Bunda saya ingat. Yang dilarang itu bukan menangis. Yang dilarang itu apa? Mengumpat dengan lisan atas keburukan yang kita dapatkan. Innallaha la yu'adzabu bidamil ain. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kita dengan tetesan air mata. Jadi kalau ibu sedih, nangis boleh atau tidak? Ayah, bunda, bapak, ibu, kita tersakiti, nangis boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang tidak boleh apa? Mengumpat dengan lisan kita. Allah gak adil. Kok Allah begini? Allah kok nangis boleh, tapi lisan gak boleh mengumpat. Karena itu yang mengundang murka. Terus gimana caranya Ustaz? Hiasi lisan kita dengan menyebut nama siapa? Allah, 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 Allah. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bunda tolong ngapalin ini ya, tolong ngapalin ini ya. Jangan lepas istighfar
setiap hari minimal 100 kali. Kalau keadaan kita lagi sempit, obati dengan istighfar. Kalau hidup kita lagi susah, sembuhkan dengan istighfar. Kalau kita lagi punya persoalan rumit, buka jalan keluarnya dengan apa? Istighfar. Kalau Bunda ingin dilakukan rezekinya, lapangkan dengan apa? Istighfar. Bunda sayang, kalau ada orang yang melukai kita dan kita ridho dengan itu, ingat sama Allah, hiasi lisan dengan istighfar. Maka perhatikan, semua luka yang kita rasakan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Syaratnya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sobulis. Astagfirullahaladzim. Mana emang terlatih hidup teh? Astagfirullahaladzim. Mana emang gak tahu malu? Astagfirullahaladzim. Kamu gak pantas sama suami kamu. Astagfirullahaladzim. Aku yang pantas. Pergi dari aku. Enak? Enak kan? Enak kan? Amalin. Pulang dari sini, hilang sendal. Tema dulu lah kalau orang istighfar. Ringan. So, mulai hari ini lisan biasakan mengucap kalimat Allah, betul? Lihat yang baik-baik. Apa kalimatnya? Masya Allah, betul? Lihat yang kurang baik. Subhanallah. Dikasih yang enak, alhamdulillah. Dikasih yang kurang enak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Ketika berjanji, insya Allah. Ketika berbuat salah, astagfirullah. Coba diulangi. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih ujian, inna lillahi. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Ketika berjanji, bikin salah, astagfirullah. Lihat ahilman, astagfirullah. Jadi semuanya kalimat Allah enak. Aman sekarang ya izinnya. Kalau ada yang komen di Instagram, komen Allah segadul wae mengatakan astagfirullah. Kalau enggak amin ya Allah gitu. Coba ibu lihat komenan saya, amin ya Allah sama astagfirullah bisa gitu. Amin ya Allah. Dihina astagfirullah. Astagfirullah. Lisan yang biasa menyebut nama Allah, maka lisan itu akan mengatakan kebaikan. Yang pertama apa? Mengingat Allah. Yang kedua, menyebut Allah. Yang ketiga dan yang keempat, bagaimana cara terbaik menyembuhkan duka? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Jadi kita akan ketemu dengan tema yang sama nanti insya Allah bulan depan. Mau atau tidak? Masih dengan tema yang sama, cara terbaik menyembuhkan duka. Bagian kedua, insya Allah. Yang pertama apa? Mengingat Allah. So, mulai hari ini hapuskan ingatan kita tentang orang yang menyakiti kita. Di benak kita diisi dengan siapa? Allah. Allah nggak mungkin nyakitin kita, Allah nggak mungkin zalimin kita, Allah pasti nyiapin kebaikan untuk kita. Betul apa betul? Yang kedua, dengan cara apa? Menyebut nama Allah. Sekarang tulis doa agar Bunda bisa mendapatkan ketenangan hati. Nanti yang kurang mencatatnya ada di postingannya Ahilman. So, sekarang tulis dulu. Rekam boleh. Doa yang bisa Bunda amalkan, ayah amalkan, teman-teman amalkan, agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Mau atau tidak? Mau. Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu
biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku memohon kepadamu, nafsan bika, hati yang bersama denganmu, mutmainnah, dalam ketenangan, tu'minu biliqaika, hati yang yakin untuk bertemu denganmu, wa tarda biqadaika, hati yang ridha dengan semua ketentuanmu, wa taqna'u bi'ataika, hati yang merasa cukup dengan semua pemberian darimu. Kalau Bunda terlambat mencatatnya, doa yang tadi ada di postingan Instagram Ahilman Tahir. Doa agar hati tenang. Udah follow Pak Guru? Follow atau follow. Instagramnya Ahilman Fauzi. Cari yang ada centang birunya itu. Ahilman Fauzi. Ya, insya Allah.